Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Tidak ada yang tahu kapan kita meninggal dunia, di tempat mana, tanggal berapa, tahun berapa, kecuali orang-orang yang Allah izinkan mereka bisa merasakan itu. Al-Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, beliau menerangkan satu riwayat. Beliau ini ulama Spanyol, Andalus. Diperkirakan lahir tahun 601 sampai 610 Hijriah. Wafat 671 Hijriah. Terkenal sebagai ulama ahli tafsir. Kitab tafsirnya Jami'ul Ahkam. Di situ beliau riwayatkan dahulu ada salah seorang Yahudi ahli ilmu falak, namanya ilmu nujum. Saking pakarnya ini Yahudi ahli ilmu falak, dia bisa menghitung orang ini meninggal tanggal berapa, umurnya sisa berapa. Bisa tahu juga, itu bukan sesuatu yang gaib, tapi menggunakan ilmu, namanya ilmu falak, ilmu najm atau ilmu nujum. Luar biasanya, pernah dia bertemu salah satu sahabat Nabi dan sepupu Nabi, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kita ketahui Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah sepupunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang ahli di dalam ilmu agama Islam, terutama ilmu Al-Quran, karena mendapatkan doa dari Nabi SAW. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wilah. Wa fi riwayah wa 'allimhumul Qur'ana wa fi riwayah wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, berikanlah dia paham agama, ajarkanlah dia ilmu Al-Qur'an, ajarkan dia lihat ta'wil Al-Qur'an. Itu doa Rasul secara khusus kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Nah, beliau bertemu dengan salah satu orang Yahudi yang pakar ilmu perbintangan. Orang Yahudi ini mengatakan kepada Ibnu Abbas, in syi'ta naba'tuka najma ibnika. Kalau kamu mau, saya bisa mengabarkan kepadamu perhitungan ajal anakmu dan dirimu serta diriku. Jadi dia menghitung 3. Umur dari anaknya Ibnu Abbas, umur dari Ibnu Abbas atau keadaannya Ibnu Abbas, dan juga umur dari dirinya sendiri. Maka dia mulai menghitung menggunakan ilmu falak. Dia mengatakan bahwa putramu setelah 10 hari ke depan akan meninggal dunia. Adapun saya 1 tahun saya meninggal dunia, tahun depan saya meninggal dunia, menggunakan lafaz haul. Ya, yahulu alayya haul. Dan sedangkan dirimu meninggal tahun sekian, umurmu sekian, dan kau meninggal dalam keadaan a'ma.
keadaan mata buta. Ya, dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah dikatakan bahwa Sayyiduna Abdullah bin Abbas itu di akhir-akhir umurnya itu beliau matanya buta karena melihat wujud asli malaikat. Ya, beliau melihat wujud asli malaikat sehingga matanya buta. Kita ketahui malaikat cahaya yang sangat terang. Ya. Khulikat al-malaikatu min nur, diciptakan malaikat dari cahaya. Selesai dihitung oleh orang Yahudi tersebut, Ibnu Abbas bertanya, kalau anak saya meninggalnya di mana? Tadi umurnya sudah dihitung. Sekarang tempat anak saya meninggal itu di mana? Kata Yahudi, oh ilmu falak gak bisa menjangkau itu. Hanya bisa memprediksi umurnya. Tapi tempat di mana dia meninggal itu tidak bisa dijangkau oleh ilmu falak. Begitu juga dirimu, diri saya tidak tahu kita meninggal di mana. Tapi umurnya kita bisa diprediksi dengan ilmu falak. Itu kata orang Yahudi tersebut. Maka Ibnu Abbas mengutip firman Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun mengetahui di mana tempat dia akan meninggal. Tapi kalau umurnya itu dihitung bisa. Umur seseorang, ya, memang tidak mutlak benar 100%, tapi seringkali benar hitungan-hitungan tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Benar apa yang diprediksikan lewat ilmu falak. Putra beliau 10 hari setelahnya meninggal dunia, ya, putra Ibnu Abbas. Kemudian 1 tahun berikutnya orang Yahudi yang beramal itu pun meninggal. Dan pada akhirnya Ibnu Abbas usia sudah sangat lanjut, matanya buta, kemudian meninggal dunia. Nah, itu perhitungan ilmu falak. Kita hadir semacam ini di majlis mulia ini, ya bukan sekedar hanya hadir, tapi kita menjadikan majlis ini majlis tazkir, pengingat diri, majlis khusyuk. Ini zaman sekarang yang hilang dari kita khusyuk. Ya, khusyuk hilang. Yang hafal Al-Quran banyak 30 juz, yang hafal hadis banyak, yang hadir majlis pengajian zikir banyak, tapi pengaruhnya di dalam jiwa kita kurang karena khusyuk itu dicabut oleh Allah. Wa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu' hatta la tara fiha khashi'an. Awal sesuatu yang diangkat oleh Allah dari umat ini yaitu khusyuk, hingga nanti kamu melihat tidak ada orang yang khusyuk di umat ini. Itu sabda Rasulullah SAW. Khusyuk itu satu ayat bisa merubah orang yang khusyuk. Tidak perlu bertahun-tahun. Ya, sebagaimana Imam Fudail bin Iyad yang dahulunya beliau dikenal sebagai seorang perampok, diceritakan di dalam kitab-kitab biografi para ulama seperti Abu Nuaim Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Bahkan juga diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Mulaqin dalam kitab Tabaqatul Awliya yang lahir tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah, wafat. Kemudian diceritakan oleh Imam Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Di mana Fudail bin Iyad adalah perampok, bukan orang baik awalnya, tapi sebab mendengar satu ayat Al-Quran di surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan bagi orang beriman hati mereka khusyuk mengingat Allah. Cukup satu ayat tersebut, ia mendengar, dia berubah. Ya, tugayyir halahu wa tugayyir fikrahu wa tugayyir aqlahu wa tugayyir hayatahu wa tugayyir sya'nahu. Satu ayat ini merubah pikirannya, hatinya, jiwanya, kehidupannya, pemikirannya berubah. Yang tadinya perampok menjadi seorang wali min auliyaillah.
Karena sebab apa? Khusyuk. Kapan orang beriman itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusyuk ini bukan hanya dalam sholat, tapi khusyuk juga di dalam majlis ilmu, khusyuk juga di dalam membaca Al-Quran, khusyuk juga di semua ibadah-ibadah itu butuh yang namanya khusyuk. Tapi diberikan satu bonus besar, yang sholat punya khusyuk disebut sebagai orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman. Siapa mereka yang beruntung? Yang mereka sholatnya khusyuk. Maka ulama coba menjelaskan ketika ditanya apa itu khusyuk. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi menjawab, khusyuk itu adalah tazallulul qulub li'allamil ghuyub. Menundukkan hati kepada Allah, menghinakan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisinya sangat panjang, sangat banyak diterangkan oleh para ulama, tapi Imam Junaid hanya menjelaskan secara singkat. Khusyuk itu merendahkan diri, merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempatnya khusyuk itu di hati. Ya, sebagaimana Imam Qurtubi menyatakan bahwa al-khusyuk mahalluhul qalb. Khusyuk itu tempatnya di dalam hati. Fa idza khasha'at al-jawarih kulluha li khusyu'i. Kalau hati ini khusyuk, maka seluruh anggota tubuh juga akan khusyuk. Karena huwa malikuha, sebab hati itu penguasa anggota badan. Begitu juga Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736 Hijriah, wafat 795 Hijriah, dalam kitab Al-Khusyuk mengatakan aslul khusyuk al-hasil fil qalb. Pangkal khusyuk itu ada di dalam hati. Innama huwa min ma'rifatillah wa ma'rifati 'azamatihi wa jalalihi wa kamalihi. Faman kana billahi a'raf fahuwa lahu akhsha. Kata beliau bahwa orang makin mengenal Allah, makin mengenal kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah, maka orang tersebut akan menjadi lebih khusyuk tergantung kadar pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khusyuk. Nah, khusyuk ini tidak bisa diraih kecuali hati orang itu bersih. Kalau hatinya kotor, sampai mati pun gak bisa khusyuk itu ada dalam hati. Dia gak bisa ittisal billah, nyambung dengan Allah gak bisa selama hati ini sebagai wadah masih kotor. Ya, di antaranya penyebab-penyebab yang menghalangi seseorang khusyuk adalah sifat paling buruk adalah kibir, kesombongan. I'jabul mar'i binafsi, bangganya seseorang terhadap dirinya. Dan semua penyakit-penyakit hati ini yang akan menghalangi khusyuk. Siapapun orangnya, kalau dalam hatinya masih ada penyakit-penyakit hati, maka khusyuk itu akan tidak bisa diraih. Itu Imam Ghazali mengatakan bahwa 5 sebab yang paling besar membuat orang itu sombong. Yang pertama ilmu. Nih, orang yang berilmu ini Imam Ghazali letakkan ranking 1 penyebab sombong. Ya, kadang baru belajar sedikit sudah merasa hebat sendiri. Karena sudah tahu masalah hukum, masalah ilmu agama, sudah bisa bahasa Arab sedikit, sudah bisa baca kitab sedikit, sudah menganggap orang lain itu di bawahnya. Nah, itu kata Imam Ghazali, yang paling besar membuat orang sombong adalah ilmu. Makanya jangan sampai ilmu ini, baik ini ilmu yang suci, ilmu agama, sebelum dia belajar dia belum mempersiapkan hatinya. Ya, dia belum bersihkan dulu. Makanya ulama mengatakan al-adab fauqal ilm, adab di atas ilmu. Artinya apa? Kita diperintahkan bersihkan hati dulu, perbaiki niat dulu, baru belajar. Jangan belajar dulu baru sambil memperbaiki. Kenapa? Karena khawatir nanti ilmu ini justru membuat kita menjadi berpenyakit. Bisa nanti muncul sifat iri hati, sifat sombong dan seterusnya, karena hatinya masih kotor. Dan orang yang semacam ini yang suruh dia belajar bukan Allah, bukan Rasul, tapi iblis yang suruh dia belajar ilmu agama. Iblis yang perintahkan, kata Imam Ghazali.
Yang sombong kedua ibadah. Ahli ibadah itu kalau gak bisa menjaga hati bisa menjadi sombong. Yang ketiga adalah al-mal, punya harta, jabatan. Harta jabatan potensi terbesar membuat orang menjadi sombong. Dan yang keempat nasab. Masalah nasab juga. Turunan siapa, itu juga potensi membuat orang menjadi sombong. Dan yang kelima adalah keindahan fisik, tampan, cantik, itu nomor 5 kata Imam Ghazali. Tapi yang pertama apa? Ilmu. Nah ini semua tidak akan menimpa seseorang kalau hatinya bersih. Nah hati bersih inilah yang nanti mengantarkan seseorang bisa ittisal, bisa terhubung dengan Allah dan bisa terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dia akan menjadi khusyuk, Saya teringat satu ungkapan dari Jalaluddin Ar-Rumi, ya, lahir 604, wafat 672 Hijriah. Beliau mengatakan tawaddu bil mahabbah qabla al-ma'. Berwudulah dengan air, tawaddu bil mahabbah qabla al-ma'. Berwudulah dengan cinta sebelum dengan air. Fa innal as-salata bi qalbin hakidin la tajuz. Karena salat yang di dalam hati itu ada kedengkian, maka salat itu tidak sah. Ini bukan berarti orang yang hatinya kotor ketika dia sholatnya tidak sah. Itu pandangan para fuqaha tetap sah. Tapi pandangan orang-orang disebut kaum sufi, mereka menganggap itu tidak sah. Karena ketika dia sholat, dalam hatinya penuh dengan penyakit sombong, iri hati, dengki, ya bangga diri, dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya dia gak bisa terhubung dengan Allah. Sedangkan sholat itu untuk bisa apa? Seorang hamba bisa dekat dengan Allah, bisa mengingat Allah paling minimal. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat. Nah orang yang hatinya kotor, dia gak bisa terhubung dengan Allah. Maka sholatnya itu seakan-akan secara hakikatnya itu dia tidak sholat secara hakikat, tapi secara pandangan hukum fikih wajib, tetap sah. Urusan hati itu perkara yang berbeda dengan masalah sholat. Itu saking pentingnya khusyuk di dalam sholat. Ibnu Athaillah Sakandari menambahkan juga orang tidak bisa khusyuk dalam ibadah kecuali ibadahnya ikhlas. Beliau mengatakan begitu. Ya al-a'mal suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirri ikhlasi fiha. Semua amal ibadah secara fisik terlihat baik, tapi ruh dari ibadah itu adanya keikhlasan. Nah, ikhlas ini juga menjadi satu penentu seorang bisa khusyuk ketika ibadah. Dan terakhir Imam Muhaddad mengatakan kalau di dalam sholat khusyuk itu bisa terwujud, dia harus memperhatikan masalah yang berkaitan dengan hukum zahir, masalah-masalah fikih. Bukan berarti masalah fikih ditinggal. Ya, terutama masalah wudu, terutama masalah rukun-rukun sholat. Itu juga diperhatikan, baik yang 13 ataupun 17 rukun. Imam Ghazali menambahkan rukun juga khusyuk itu masuk rukun dalam pendapatnya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Tapi fuqaha lainnya tidak memasukkan khusyuk sebagai rukun. Imam Ghazali mengatakan kalau sholat tidak khusyuk tidak sah. Para fuqaha mengatakan sholatnya sah asal rukunnya terpenuhi, sehingga diberikan solusi. Yang penting sudah ada usaha khusyuk. Dia sudah berusaha tapi semampunya, semaksimalnya yang dia dapat khusyuk, konsentrasi dalam sholat hanya sekian persen, maka diterima dan diberikan pahala sesuai khusyuknya di dalam sholat. Tapi kalau Imam Ghazali mutlak harus khusyuk. Nah, oleh sebab itu khusyuk ini dilatih. Imam Ghazali mengatakan bi an yaghuddu basarah. Salah satu cara khusyuk adalah menutup mata. Para fuqaha mengatakan kalau sholat menutup mata makruh. Kenapa demikian? Karena ada riwayat do' basaraka maudhi'a sujudik. Fokuskan pandangan matamu di tempat sujudmu. Jadi sunnahnya lihat di tempat sujud.
Tapi Imam Ghazali menerangkan tujuan melihat di tempat sujud untuk meraih khusyuk, bukan tujuannya melihat tempat sujud. Sehingga Imam Ghazali berpendapat kalau dia menutup mata dia khusyuk, sedangkan membuka mata dia tidak khusyuk, kata Imam Ghazali, maka nutup mata dalam sholat lebih afdal dibanding dia membuka mata. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada ulama mengatakan kalau sejadahnya polos sunnah, kalau sejadahnya ada ukiran-ukiran, ada gambar, atau orang yang datang sholat, makanya dilarang oleh para fuqaha kalau datang sholat pakai pakaian yang ada gambar-gambar, ada tulisan-tulisan. Karena Imam Ghazali menyatakan yang membuat kekhusyuan ini menjadi rusak sebabnya dua, sebab penglihatan dan pendengaran. Kalau penglihatan dia melihat sesuatu yang bisa menarik pandangan matanya, itu mengganggu konsentrasinya. Sehingga pakaian yang disunnahkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan ibadah, pakaian yang polos, terutama baju yang berwarna putih. Itu Nabi katakan, albithu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khairi thiyabikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Gunakanlah baju berwarna putih karena itu adalah baju terbaik kalian. Nah, baju-baju putih, baju yang polos, dia tidak mengganggu pandangan mata. Tapi kalau ada gambar-gambar, ada tulisan-tulisan di pakaian, kemudian orang itu sholat persis di depan kita, ini ketika mata melihat, dia akan terganggu konsentrasinya. Nah, jadi khusyuk itu butuh latihan. Bi an yaghudda basarah atau kana yusalli fi baitin muslimin. Wa qala al-Imam Haddad, "Alaika bil khusyu'i fi salatika wa khuduri an-niyah wa khudril qalb wa tahsinil qiyam wa tartilil qira'ah wa tadabburiha wa itmamir ruku'i was sujudi wa sa'ilil arkani wal muhafazati ala sunani wal adabi allati nadabaka asy-syar'u ila al-amali biha fi shalah." Yang Haddad mengatakan dalam kitab Risalatul Muawana, hendaknya kamu khusyuk di dalam salatmu. Bagaimana biar bisa khusyuk? Kalau salat hatinya hadir, huduril qalb. Kemudian ketika posisi berdiri dalam salat, perbaguslah posisi berdiri dalam salat. Satu jengkal antara satu kaki ke kaki yang lain, ya. Kita punya jarak antara dua kaki tersebut, kaki kanan, kaki kiri, dalam kitab Fathul Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Malibar, itu satu jengkal. Kemudian bagian jarinya lurus menghadap ke arah kiblat. Dan juga sempurnakanlah ruku, sujud, dan seluruh rukun-rukun sholat. Dan jagalah sunnah-sunnah di dalam sholat dan adab-adab di dalam sholat yang syariat menganjurkan kepadamu untuk mengamalkannya di dalam sholat. Jadi kalau kita terapkan juga hukum secara zahir, hukum fikih, itu bisa membantu hadirnya khusyuk. Kita baca Al-Quran dengan tartil dan tadabbur, berdirinya sempurna, rukunya sempurna, sujudnya sempurna, hatinya hadir, maka secara otomatis kalau diterapkan, insya Allah itu khusyuk akan Allah hadiahkan kepada orang yang melakukan ibadah tersebut. Nah, ini kiranya majlis semacam ini kita jadikan tazkir, pengingat, dan juga nasihat bagi diri kita masing-masing, agar kita menjadi hamba yang selalu mempersiapkan diri kita ketika datangnya kematian. Ya, Nabi katakan itulah orang pintar, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar adalah orang yang selalu menghitung dirinya dan mempersiapkan dirinya sebelum datangnya kematian. Ya, kematian satu keniscayaan. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau kalian lari, kematian itu pasti akan menjemput kalian, dan dia tidak peduli mau kalian dalam keadaan taat atau maksiat, dalam keadaan mengingat Allah ataupun lalai, dalam keadaan zalim ataupun dizalimi. Dia tidak menghitung kapan kita, apakah harus baik baru kita meninggal, tidak. Maka Nabi ajarkan ilmu, persiapkan
baik-baik hidup kita yang singkat ini, jangan sampai kita menyesal sepanjang masa sebab karena tidak menggunakan waktu yang singkat sesaat. Ya, dunia sa'ah faj'alha ta'ah, kata Imam Syafi'i. Kehidupan di dunia hanya singkat sesaat, maka jadikanlah hidup kalian di dunia ini penuh dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.